kita semua. Bapak Ibu guru yang berbahagia, terima kasih sudah berkenan hadir untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapak Ibu guru yang berbahagia, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu guru yang berbahagia, tema kegiatan kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif. Untuk itu, mari pada kesempatan yang pertama ini kita mendengarkan sekilas tentang diseminasi budaya positif dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, sekaligus membuka kegiatan kita dengan resmi. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan dipersilakan. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan juga Bapak Firman sebagai calon guru penggerak. Pada hari ini kita semua berkumpul di sini atas rahmat Tuhan untuk melaksanakan kegiatan yang menyangkut dengan diseminasi budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Kegiatan ini berhubungan dengan program calon guru penggerak yang mana pada kesempatan ini Bapak Helmon sebagai calon guru penggerak yang akan dan setelah ini sudah melaksanakan sebagian materi atau modulnya pada kesempatan ini untuk memperdalam materi tentang diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak. Saya berharap untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan dipanggil untuk sebagai calon penggerak, saya berharap untuk angkatan yang ke-12 ini luangkan sedikit waktu untuk mendaftar sehingga kita tidak ketinggalan dalam segala hal yang berkenan atau yang berkaitan dengan proses pembelajaran kita di kelas. Untuk tidak memperpanjang waktu, atas rahmat Tuhan dan kesepakatan kita, saya buka acara ini dengan resmi. Mari kita berdiri. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya, penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 11. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak karena kita masih bersedia hadir pada kesempatan ini untuk mendengarkan sedikit materi tentang diseminasi budaya positif. Jadi saya calon guru penggerak angkatan 11, nama Pascal Simon Mantur, kemudian pengajar praktik Ibu Elizabeth Dogi, dan fasilitator itu Bapak Aloysius Agi. Saya mau sedikit menjelaskan sedikit tentang diseminasi budaya positif yang nantinya akan diterapkan di sekolah kita. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, menciptakan secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan menerapkan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman dan nyaman dapat terwujud. Di sini Bapak Ibu ada beberapa yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif. Yang pertama itu terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Dan yang berikutnya, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Berikutnya lagi, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini terbentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatkannya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Budaya 5S tetap kita jalankan, di mana budaya 5S ini senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Munculnya karakter budaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta hasil pengumpulan tugas. Kemudian kita lanjut, disiplin positif ini banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya, yaitu pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua,
kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan penguasaan. Empat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang berikut lagi, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang benar, ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang berikut, posisi kontrol restitusi. Gossen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat masing-masing penjelasan dari 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyelidik, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang seperti murid mengulangi kesalahan berulang, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Yang biasa dilakukan membuat merasa bersalah, biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Yang keempat itu guru sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang kelima itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Seorang guru yang melaksanakan posisi manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya
guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh. Yang berikut, keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Di sini pertanyaan muncul, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jawaban sederhananya bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Itu yang pertama, itu pembuatan keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak atau umum. Keyakinan kelas dituliskan berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang berikut, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikut, keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi. Yang berikut lagi, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang berikut, segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanan pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik. Guru dapat menggunakan kalimat seperti, semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka Anda lebih siap
dikaitkan dengan nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting dinyatakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, setelah kita mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Askalis Herman Mantur, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini saya memberi kesempatan kepada dua penanya. Pada para penanya yang sudah siap, waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai pemaparan materi sangat bagus. Dan di sini saya hanya ingin bertanya tentang apa tujuan dibentuknya keyakinan kelas. Terima kasih. Apa tujuan dibentuknya keyakinan kelas? Ya. Baik Bapak, apakah langsung dijawab atau? Biar langsung dulu ke penanya berikutnya. Kedua. Oke, kesempatan yang berikut ke penanya yang kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan materi yang disampaikan, saya ingin bertanya, apa syarat sebuah keyakinan kelas yang baik? Terima kasih, saya kembalikan. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Apa syarat sebuah, coba diulangi Ibu. Apa syarat sebuah keyakinan kelas yang baik? Sebuah keyakinan kelas yang baik. Oke, baik. Saya akan mengulangi pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Apa tujuan dibentuknya keyakinan kelas? Pada Bapak, Wakil Sekolah. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sama-sama menjawab untuk pertanyaan pertama. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Itu untuk penanya yang pertama. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 juga, dengan adanya sebuah keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikannya yang lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Baik, mungkin saya langsung menjawab untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi itu menyangkut dengan syarat ya, menyangkut dengan syarat sebuah keyakinan kelas yang baik. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, itu saja jawaban dari saya untuk dua penanya tadi. Baik, kepada kedua penanya, apakah puas dengan jawabannya? Pas? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kepada Bapak Herman kami silakan untuk kembali duduk. Oke, Bapak Ibu guru yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, sebelumnya saya berharap bahwa kita semua bisa mendapatkan poin-poin penting pada pemaparan materi tadi, gunanya untuk perkembangan peserta didik kita semua.
Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya meminta kesediaan Ibu Ona untuk menutup doa, memimpin doa untuk menutup kegiatan kita. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, kegiatan kita telah selesai. Untuk menutup kegiatan kita, saya meminta kesediaan Ibu Ona untuk memimpin doa kepada Ibu Waktu dan Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak menyertai kami selama kegiatan kali ini. Kiranya apa yang telah dibuat dan dijalankan oleh Bapak CDP kami boleh berguna bagi kami untuk kemajuan dan kesejahteraan sekolah kami. Tuhan, nama hari puji kini dan sepanjang masa. Semua. Selalu semangat pagi, salam satu hati, yes, yes, yes. Semua dalam keadaan sehat ya? Ya. Atau ada yang sakit? Puji Tuhan ya, tidak ada yang sakit. Baik, itu semua karena cinta Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, sehingga kita bisa hadir dalam ruangan kelas ini dalam keadaan sehat. Siap. Ya? Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, saya mengajak satu anak untuk mengangkat doa. Rika, kita berdiri semua ya. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Terima kasih Rika sudah mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi kita hari ini, saya perlu menyampaikan apakah materi yang kemarin kamu masih ingat? Masih. Kamu masih ingat? Masih. Materi kita kemarin tentang apa ya? Tentang? Pencernaan pada manusia. Ya, tentang itu alihkan dulu. Organ pencernaan pada manusia. Coba siapa yang tahu organ pencernaan pada manusia itu yang pertama apa? Rongga mulut. Hah? Mulut rongga mulut. Siapa lagi? Kerongkongan. Hah? Kerongkongan. Terus? Lambung. Lambung. Apa lagi? Apa lagi? Usus halus. Apa lagi? Hah? Ektum. Terus apa lagi? Anus. Hah? Anus. Anus. Itu materi kita yang kita belajar kemarin ya. Materi kita yang kemarin. Tetapi hari ini sebelum memasuki pembelajaran yang baru, saya mau tanya dulu keyakinan kelas yang kita sudah buat. Sudah lupa semua keyakinan kelas. Ada yang masih ingat keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang kita sudah buat apa saja? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang berikut? Saling peduli, menghargai, dan membantu. Saling peduli, menghargai dan saling membantu. Terus yang berikut? Solidaritas kelas yang baik.
menjaga fasilitas kelas dengan baik. Terus apa lagi? Menjaga terhadap tugas. Datang tepat waktu atau disiplin datang sekolah. Terus yang berikut? Terus apa lagi? Bertanggung jawab terhadap kelas. Bertanggung jawab terhadap Tugas. tugas yang di kelas ya. Contoh piket. Kalau yang lain sudah pulang, yang piket melaksanakan tugasnya itu apa? Membersihkan kelas ya. Membersihkan kelas. Terus apa lagi? Semua peserta didik mempunyai hak berpendapat. Iya, semua peserta didik mempunyai hak untuk berpendapat. Dan melakukan proses pembelajaran dengan rasa gembira, dengan rasa senang. Terus apa lagi? Apa lagi? Taat dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dan ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah buat tadi. Jalan pembelajaran tadi kita sudah berdoa. Yang lain? Menghormati guru dan orang tua. Iya, itu yang paling penting juga ya. Menghormati guru, orang tua, dan juga jangan lupa dengan teman. Dengan teman. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelas. Bukan hanya lingkungan sekolah, tetapi lingkungan kelas juga kita harus jaga. Baik. Terima kasih banyak. Kamu masih ingat tentang kelas yang kita